Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang, selamat beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur pada minggu pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Kami ingin datang kepadamu. Kami ingin menerima berkat-berkat rohani daripadamu. Tuhan memberkati, memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kiranya nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi buat yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari. Kita bersyukur kita boleh melihat hari, kita boleh ada di tempat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Dia Allah yang layak ditinggikan dan dipuji. Mari kita katakan pujian Yesus kami puji. Berdiri di tengah
Maha Besar, kami bersyukur Tuhan untuk boleh pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini. Juga yang ada di rumah ya Tuhan boleh mengikuti ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kekayaan kami, bukan karena kelebihan kami, tapi itu semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu bagi kami. Kami tahu Kamu begitu mengasihi kami Tuhan. Saat ini kami datang dan kerendahan hati kami ya Tuhan, selidiki setiap hati kami. Biar kami boleh dilayakkan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, ampuni setiap kami di tempat ini juga yang ada di rumah Tuhan. Baik dalam pikiran, perbuatan kami, mulut kami ya Tuhan yang jahat Tuhan, tolong ampuni kami. Sucikan kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biar Engkau juga menolong setiap kami ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan sia-sia. Kami mau menerima berkat yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang melayani, baik song leader, singer, pemain musik ya Tuhan, AV, multimedia juga yang akan membawakan firman-Mu, urapi setiap kami, pakai kami ya Tuhan, hanya untuk nama-Mu saja ya Tuhan. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri, mari kita memuji nama Dia, karena Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang mencipta dunia ini, Dia menciptakan gunung-gunung. Mari kita akan memuji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Kita akan menaikkan pujian ini dengan bertepuk tangan. Mari kita siapkan hati kita. Khotbah kita pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Bapa, Ku persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah yang sejati buat-Mu. Mari kita akan angkat pujian. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan untuk boleh mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Bapa,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sebelum membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa pada Tuhan, menyerahkan diri kami kepadamu. Syukur karena Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa memelihara kami, sehingga kami pada pagi hari ini boleh dalam keadaan baik. Terlebih lagi jika kami bisa bersama-sama memuji Tuhan, dan sekarang akan membaca firman Tuhan. Tuhan, Engkau biarlah memberikan kepada kami iluminasi, penjelasan untuk kami bisa memahami akan firman-Mu yang begitu dalam dan juga perlu untuk kami cerna dengan baik, sehingga juga bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan akan semua ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan dan yang sempurna, kepada Allah dan yang sempurna. Demikianlah pembacaan firman. Kita berbahagia apabila kita sungguh-sungguh memahami dan kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini akan membahas berkenaan dengan ibadah. Ya, sebenarnya ibadah itu bisa kita katakan ibadah dalam pengertian sempit, yaitu persekutuan seperti ini, ya, di dalam gedung gereja seperti ini. Ya. Tapi juga dalam arti luas, ya, yaitu yang di luar gedung gereja. Ya, dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tetapi kita tidak akan memperbedakan dua hal ini, ya, karena hakikatnya sama saja, ya. Ya, di mana Allah menjadi sentral dalam kehidupan kita, harus kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, ya. Sehingga tidak akan diperbedakan, cuma memang mungkin akan lebih banyak menyorot dalam keadaan dalam arti ibadah yang luas tadi. Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang yang mengatakan, ya, setelah dia ikuti ibadah beberapa kali, lalu mengatakan, waduh, saya ini beribadah tapi tidak mendapat apa-apa. Ya, tentunya memprihatinkan, ya, karena ibadah tapi sepertinya sia-sia saja, ya. Nah, tidak mendapatkan apapun, ya. Tapi jelas sekali bahwa sebenarnya konsep tentang ibadah ini belum dipahami, ya. Sehingga akhirnya ya tidak dapat apa-apa memang, kan. Ya. Kok kita lihat di dalam pembahasan kita, itu jelas sekali.
ibadah itu sebenarnya adalah persembahan. Ya. Sehingga kita lihat di sini memang didominasi dengan persembahan. Artinya persembahan itu memberi, ya, memberi pada Tuhan. Jadi bukan mendapat. Ya. Sehingga kalau di dalam ibadah yang tepat itu kita mempertanyakan, bukannya apa yang bisa aku dapat, ya, tapi adalah apa yang bisa aku berikan. Nah, itu konsep ibadah yang benar, ya. Nah, apa yang bisa kita berikan? Ya, entah mungkin uang mungkin, ya, tapi tidak hanya uang. Ya, persembahan itu tidak harus uang saja, tapi juga tenaga, pikiran, waktu, kemampuan, pelayanan, dan seterusnya. Ya, bahkan kita lihat di dalam Alkitab, ya, itu jelas sekali bahwa kita itu akan lebih berbahagia, ya, kalau kita itu memberi daripada menerima. Ya, ya, seperti dalam Kisah pasal 20 ayat 35 itu, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak bisa dibalik. Lebih berbahagia mendapat daripada menerima. Tidak bisa. Jadi kita lihat bahwa memang kita ini sebenarnya hidup itu bukan hanya menerima, tapi juga memberi. Ini hal yang penting yang kita perlu untuk perhatikan. Kita memberi. Nah, mengapa bisa memberi? Ya karena kita sudah mendapat. Ya, maka kita lihat di dalam pembahasan kita ini, sebelum bicara berkenaan dengan persembahan, maka lalu di sini bicara tentang kemurahan Allah. Ya. Demi kemurahan Allah, dikatakan di dalam ayat 1 ini. Ya, kemurahan Allah itu bahasa Yunani itu Christotes, ya, itu pemahaman yang bisa dilengkap dalam arti kebaikan Allah. Maka Alkitab seringkali menerjemahkan kata ini bukan saja kemurahan, tapi juga kebaikan. Ya, kebaikan Allah. Nah, kok kira mau bicara soal kebaikan Allah pada kita, tidak terhitung. Ya. Hanya sekali secara umum namanya bernapas. Ya, kita bisa bernapas, ini suatu kebaikan Allah. Beberapa saat yang lalu, ya, adik saya memang meninggal kena COVID, ya. Nah, saya lihat dalam proses meninggalnya ini, aduh, menyengsangkan sekali. Ya. Napas saja sulit, ya. Harus pakai ventilator. Itu saja akhirnya CO2-nya tidak bisa keluar, ya. Karena bernapas dengan mesin, CO2-nya ini tidak keluar. Karena paru-parunya sudah tidak berfungsi dengan baik. Keracunan. Maka seringkali tidak sadar. Makan juga kesulitan, air disonde pakai selang. Maka lalu saya bayangkan, aduh, kita ini begitu luar biasa dikaruniai Tuhan. Ya, kita bisa makan tanpa kesulitan, bernapas tanpa kesulitan, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita pada hari ini juga tidak kedinginan, tidak kepanasan. Coba jarak antara bumi dengan matahari itu dibuat lebih jauh lagi. Kita semua akan kedinginan, mungkin akan beku.
atau dibuat jarak bumi dengan matahari lebih dekat. Wah, kita kepanasan. Atau kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat. Wah, kita pasti tidak bisa hidup. Karena kadang-kadang beku, kadang-kadang kepanasan. Tidak mungkin hidup. Pergantian musim aja kita sering sakit. Apalagi kalau seperti itu, tidak karuan. Tidak bisa. Karena kemurahan Allah semua diatur sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Itu kemurahan Allah. Itu baru sedikit. Masih banyak lagi yang lain. Kalau kita mau uraikan satu demi satu, wah, luar biasa. Ya, seperti lagu yang mengatakan bahwa kok semua pohon jadi perak, lalu dunia ini jadi kertas, ya, lalu laut itu jadi tinta. Nah, kita coba tulis tentang kebaikan dan kasih Tuhan, tidak akan habis-habisnya, tidak cukup. Begitu banyak kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan, belum lagi pemberian khusus. Ya, seperti kalau kita baca di dalam Roma, ya, Roma pasal 20 ayat 5-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita ketika kita masih berdosa. Kita belum memenuhi syarat, ya, untuk bisa apa? Untuk bisa mendapat kasih Tuhan. Berdosa. Bayangkan. Bagaimana kita bisa memenuhi syarat untuk bisa datang pada Tuhan? Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, di mana Dia mengorbankan dirinya pada saat kita masih berdosa, bukan pada saat kita sudah baik-baik. Kemurahan Tuhan, sehingga kalau kita bisa datang kepada Tuhan seperti pada hari ini, atau kita bisa menjadi umat Tuhan seperti kenyataan kita pada saat ini. Kita umat Tuhan, itu adalah kemurahan dari Tuhan. Kita sudah begitu banyak menerima. Dan tentunya kita juga harus ada saatnya di mana kita memberi. Maksud sekalian, ini hal yang penting, ya, sehingga Daud sangat mengerti ini, ya, sangat mengerti. Anda coba bisa lihat dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Ya, saya bacakan ini, ya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan padamu. Dia sangat mengerti, bukan, bahwa sebenarnya kalau kita memberikan persembahan, itu sebenarnya adalah milik Tuhan yang kita kembalikan, bukan milik kita. Kita itu cuma dititipi saja gitu. Ya, seperti perumpamaan talenta itu, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Itu kan titipan. Akhirnya dikembalikan lagi, ada yang setia, ada yang tidak. Yang diberi 5 dan 2 setia mengembalikan kepada Tuhan dengan tambah apa hasilnya, tapi yang 1 enggak. Masalahnya kan cuma itu saja. Kita setia enggak? Di dalam kita ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan. Tapi hakikatnya kita memberi itu dalam pengertian kita itu sebenarnya mengembalikan apa memang Tuhan berikan pada kita. Yang penting untuk kita perhatikan, sehingga kita akhirnya bisa melakukan peribadahan dengan lebih baik. Karena hakikat peribadahan itu adalah persembahan, memberi, bukan mendapat. Apa yang kita berikan? Ya, di dalam
pembacaan kita ini. Yang pertama, persembahkanlah di tubuhmu. Tubuh kita persembahkan. Kalau dalam perjanjian lama itu persembahan itu kan korbannya diwakilkan. Ya, diwakilkan domba, diwakilkan sapi. Mungkin kalau yang kaya-kaya ya sapi atau domba. Yang miskin-miskin ya burung tekukur, ya. Yang murah-murah itu, ya itu diwakilkan dia. Tetapi di dalam perjanjian baru tidak ada perwakilan. Perwakilan sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus sudah mewakili kita, sehingga kita akhirnya bisa setelah itu, setelah pengorbanan Kristus, kita berhubungan dengan Allah itu langsung. Tidak ada perantara lagi. Ya, jadi di dalam Kristus kita tuh langsung berhubungan dengan Tuhan. Ya. Maka di sini kita lihat persembahkanlah tubuhmu. Ya, satu hubungan yang langsung. Jadi tidak ada perwakilan lagi. Ya, jangan kita wakilkan ke suami, ke istri. Tidak ada ke anak. Tapi langsung. Ya. Ya, maka kita lihat yang pertama yaitu bahwa sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan itu langsung. Ya. Di dalam Kristus kita tidak pakai perantara lagi. Perantara itu hanya satu, Kristus. Dan itu dia sudah lakukan. Sehingga kita berhubungan dengan Allah itu langsung. Maka kita lihat di dalam Alkitab, Yesus mengajak orang untuk ikut dia. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Bukan ikut Musa, bukan ikut Yosua, bukan ikut Yohanes, ikutlah aku. Langsung bukan? Ikut aku, jangan ikut yang lain-lain. Atau perantara ini Maria dan sebagainya, bukan. Langsung pada Tuhan. Ya, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ya. Pencipta, ya. Tuhan itu kan pencipta. Pencipta semuanya. Kekuatannya luar biasa kekuatannya itu. Ya, kita ngangkat barang cuma katakanlah 100 kilo aja sudah sulit gitu. Ya, tetapi dunia ini beratnya berapa? Ya, itu bisa begitu mudah diatur oleh Tuhan. Belum lagi alam semesta. Bumi itu kelihatan cuma satu titik aja dibandingkan alam semesta, bahkan mungkin tidak kelihatan. Luar biasa kekuatan dan kekuasaan dia. Dan sekarang kita bisa berhubungan langsung dengan dia. Belum lagi soal sifat. Dia kudus, kita tidak kudus. Tapi kita boleh langsung berhubungan dengan dia di dalam Kristus. Luar biasa bukan? Ya, jadi sesuatu yang Tuhan beri kepada kita, sesuatu yang luar biasa sekali. Bahkan luar biasa sekali dia menjanjikan pada kita apa? Penyertaan, ya. Seperti dalam Matius pasal 28 ayat 20. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Tuhan pencipta ini menyertai kita sampai akhir zaman. Ini kan suatu hal yang tidak main-main lagi kan. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu begitu akrabnya, begitu eratnya dan begitu intimnya, sehingga dia menyertai kita. Ya, ini bukan sesuatu yang main-main ini, bukan sesuatu yang sepele. Dia menyertai kita. Janji yang sangat luar biasa sekali. Maka itu persembahkanlah tubuhmu langsung pada Tuhan dan juga total. Jadi kita persembahkan diri kita total, bukan sebagian, tapi total. Sekalian kita seringkali hitung-hitungan ya dengan Tuhan. Ya, kita merasa wah rugi atau untung. Nah, kalau yang rugi itu selalu dikasihkan Tuhan, kalau yang untung saya. Ya, itu seringkali hitung-hitungannya seperti itu. Ya.
Jadi memang di dalam mengikut Tuhan itu tidak boleh hitung-hitungan, total. Jadi jangan lalu, wah yang ini bagian saya, yang ini bagian Tuhan, jangan. Karena nanti pasti bagian Tuhan itu yang jelek, bagian kita yang baik. Pada saat saya pelayanan di Jakarta, di situ ada jemaat tamu yang sering berkunjung, dan dia punya anak. Anaknya ini sakit, harus ke rumah sakit, dan memang sudah dalam keadaan sekarat, ya. Sakit yang berat yang kira-kira dokter sudah angkat tangan, ya, dan tidak bisa lagi disembuhkan menurut dokter seperti itu. Lalu dia nyeletuk, mengatakan pada saya begini, Pak, ini nanti kalau sudah ini sembuh, ya, saya akan persembahkan pada Tuhan. Maksudnya itu ya jadi hamba Tuhan gitu ya, persembahkan pada Tuhan. Nah, memang mestinya kan menyenangkan ya, orang mau memberikan persembahan anaknya, itu kan sesuatu yang penting bagi dia sebenarnya, ya. Persembahan bagus. Tapi saya berpikir, dia kan punya anak lagi satu, dan anaknya satu ini sehat, tidak sakit, tidak sekarat, sehat. Itu tidak dipersembahkan. Yang dipersembahkan yang sekarat. Itu kan manusiawi sekali, bukan? Tapi tidak bagus. Orang Kristen tidak boleh seperti ini. Orang Kristen memberikan pada Tuhan yang terbaik, jangan yang sudah sekarat ini. Dan yang nggak sekarat, yang sehat ini kok tidak dipersembahkan. Itu bagi saya yang sehat itu, yang sakit bagi Tuhan, yang sekarat bagi Tuhan, yang sehat bagi saya. Tidak total. Saudara sekalian, Tuhan inginkan supaya kita ini memberikan persembahan total kepada Dia, tidak kurang dan tidak lebih. Ya kamu ini tubuhmu, jelas sekali kan, persembahkanlah tubuhmu. Kamu ini sudah total. Ya kamu ini seperti apa, ya itu sudah persembahkan saja sudah. Entah kamu ini baik atau jelek, ya itu asal kamu. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Yang kedua, persembahan yang kita perlu berikan kepada Tuhan, yaitu persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan tubuh yang hidup. Terus kalian di sini tentunya Paulus sudah mulai menyinggung berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan sehari-hari ini. Ya, bukan hanya ibadah di seputar gedung gereja seperti ini, tapi juga di luarnya. Ya di kantor, ya di sekolahan, ya, di rumah, di keluarga, di masyarakat dan seterusnya. Ya, jadi rupanya kita lihat Tuhan inginkan kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Artinya dimanapun kita hadir dan kita bekerja, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena persembahan itu selalu harus yang terbaik. Hadir dimanapun, di kantor, di rumah, di sekolah, ya, berikanlah yang terbaik. Itulah persembahan yang hidup. Kalau di sekolah kita sebagai guru, jadilah guru yang baik, guru teladan.
Kalau di sekolah kita jadi murid yang baik, murid yang jujur, jangan suka ngerepek. Ya. Ya, kalau kita di kantor jadi pimpinan, ya pimpinan yang baik, jangan korupsi, Bapak. Bertanggung jawablah dengan kewajiban dan tugas yang harus dilakukan. Kalau kita sebagai karyawan, ya kita harus jadi karyawan yang bertanggung jawab. Kalau kita di rumah mamanya, di dalam keluarga, ya jadilah suami yang baik, dari kepala keluarga yang bertanggung jawab, ya, atau sebagai istri, ya, istri yang baik, ya, istri yang mengasihi seluruh isi rumahnya. Jadi anak, ya anak yang baik, anak yang taat pada orang tua, dan seterusnya. Ya. Jadi intinya bahwa Tuhan inginkan kita itu memberikan suatu persembahan tubuh yang hidup, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik di dalam kita memberikan pada Tuhan dalam kehidupan kita yang kita jalani dari hari ke hari, dan yang terbaik kita berikan pada Tuhan. Yang ketiga yang kita bisa lihat di sini, persembahan yang kudus. Ya. Hagios, ya. Hagios ini, jadi kudus ini bukan, tidak boleh kita asosiasikan, waduh sulit ini, diminta sempurna tanpa dosa, tidak bisa. Ya, karena kita ini manusia yang masih ada dagingnya ini. Ya, jadi kecenderungan daging itu masih ada, ya, sehingga dosa itu memang masih seringkali kita lakukan. Kita tidak bisa sempurna selama masih hidup di dunia ini. Nanti kalau kita sudah diubahkan menjadi serupa Yesus, baru ya, tidak ada dosa itu, ya, sempurna. Sekarang belum. Sehingga kita juga tidak bisa memahami itu sebagai satu sempurna, kesempurnaan. Ya, tetapi kita pahami sebagai apa? Hagios, disisihkan untuk menjadi miliknya Tuhan dan dipakai Tuhan. Ya, menjadi milik Tuhan, ya, ini sesuatu yang tentunya kita perlu selalu ingat, ya. Anda dan saya ini bukan milik sendiri, bukan tapi miliknya Tuhan. Ya, sehingga kita tidak boleh hidup sesuka sendiri, ya. Kita tuh miliknya Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Ya, ini penting sekali, ya. Jemaat Korintus kan tidak paham ini, ya, sehingga akhirnya mereka melakukan banyak kekeliruan, termasuk tindakan-tindakan yang tidak bermoral yang mereka lakukan, padahal mereka adalah orang Kristen. Maka Paulus menegur, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah rumah Roh Kudus? Tidak tahukah kamu? Ditegur dengan keras. Kamu ini bukan milikmu sendiri. Paulus bilang begitu dengan keras sekali, bukan? Kamu telah dibeli dengan harga yang murah terbayar oleh Kristus. Muliakanlah Dia. Bercakap seperti itu, tindakanmu tindakan yang tidak memuliakan Tuhan, tindakan amoral segala macam itu tidak memuliakan Tuhan. Ya, jadi kita perlu ingat yang pertama, yaitu karena kita ini miliknya Tuhan, maka artinya bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Jangan berbuat semau sendiri. Buatlah sesuatu itu berdasarkan aturan Tuhan, kemauan Tuhan. Yang kedua yang kita bisa lihat di dalam persembahan yang kudus ini, ya, bahwa milik Tuhan itu sungguh berharga, indah, berharga, itu milik Tuhan. Kalau milik setan ya semua jelek, ya, tapi kalau milik Tuhan itu pasti bagus. Surga mamanya itu miliknya Tuhan, wah itu kan indah, ya.
tidak ada kejahatan, itu semua kebaikan, itu miliknya Tuhan. Ya, semuanya yang indah-indah itu miliknya Tuhan. Ya, maka kalau itu suatu hal yang indah, berharga, ya tentunya kita harus rawat. Ya, kita tidak akan merawat sampah kan, sampah itu tidak berharga. Kalau kita rawat itu, ya, kita simpan-simpan, sayang-sayang, tidak akan. Itu barang tidak ada harganya, buang. Tapi kalau barang yang berharga tidak akan gitu. Umpamanya kita punya emas, berlian, tidak akan. Ya, atau perabot-perabot kita akan pelihara baik-baik. Kita punya mobil, kita akan rawat baik-baik, kita cuci dan seterusnya. Ya, supaya terawat dengan baik, tidak rusak, keadaannya tetap prima, utuh. Nah, inilah seringkali yang kita abaikan, ya, sehingga kita seringkali tidak merawat dengan baik tubuh kita. Ya, ada satu orang namanya Whitney Houston. Ya, ini adalah orang Kristen yang diberkati Tuhan banyak sekali. Ya. Karunia-Nya ini, wah, sungguh banyak yang Tuhan berikan pada dia, sehingga khususnya dalam kaitan dengan suara, ya, suara ini sudah di atas rata-rata. Ya. Kalau orang biasa itu menyanyi itu mungkin hanya ya kata 2 oktav aja sudah mungkin sudah harus kesulitan gitu ya. Untuk naik 2 oktav itu re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do, waduh sulit. Kalau dia tuh bisa sekitar 4 oktav 5 oktav. Waduh, habis seperti piano ya. Itu luar biasa bukan? Jadi dia diberi karunia oleh Tuhan, punya suara itu luar biasa sekali. Tapi dia mati sia-sia. Ya. Ya, dia mati di satu kamar mandi di hotel, dan ternyata dia diduga ini ya, kelebihan dosis obat. Ya. Ya, karena dia mungkin depresi dan sebagainya, sehingga akhirnya dia meninggal. Yang miris itu adalah sebelum meninggal ini ya, itu kan pas ada satu kegiatan-kegiatan tertentu ya. Sebelumnya meninggal ini, dia itu menyanyikan Jesus love me, Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihiku, begitulah firman-Nya. Yesus love me, Yesus mengasihi aku. Itu yang dia nyanyikan 1 hari sebelum dia meninggal. Dan kita lihat sebenarnya orang ini ya punya banyak talenta, disayang Tuhan. Sangat berharga sekali keberadaan dia itu. Ya. Tapi tersia-sia. Dan dia gagal ya, untuk bisa memberikan persembahan tubuh yang hidup dan yang kudus. Gagal. Nah, gimana kita? Nah, ini juga pertanyaan ya, apakah kita mau merawat sesuatu yang milik Tuhan ini? Diri kita ini baik sekali, bagus sekali, indah, berharga. Kita rawat nggak ini? Atau kita sia-siakan ya, dengan tindakan-tindakan kita yang tidak karuan? Nah, ini suatu pertanyaan yang perlu kita jawab. Lalu yang keempat, yaitu dan yang terakhir di dalam ayat 1 ini, yaitu persembahkanlah tubuh yang hidup, yang kudus, nah, lalu yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepada Allah. Di dalam Alkitab
Terjemahan lain itu seringkali juga disebabkan dengan yang menyenangkan Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan dan menyenangkan Tuhan? Ya, akhirnya memang banyak memberikan contoh ya, banyak sekali tentang ibadah yang berkenan dan yang tidak berkenan pada Tuhan. Anda lihat mamanya persembahan Kain dan Habil, ya, itu kan yang Kain itu kan tidak berkenan pada Tuhan, persembahannya Habil diberkenan pada Tuhan. Saul, ya, Saul memberikan persembahan pada dia raja, harusnya tidak boleh, ya, itu bagian dari Samuel, tapi dia melakukan persembahan, ya, dan akhirnya itu menyebabkan Tuhan marah kepada dia. Ya. Dia melakukan satu persembahan yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita lihat juga namanya persembahan janda yang miskin. Tuhan lihat orang janda yang miskin yang memberikan persembahan, yaitu sedikit sekali, cuma dua peser, ya, kecil, ya, tapi dipuji oleh Tuhan. Tuhan berkenan kepada dia. Kita lihat lagi namanya persembahan dari Ananias dan Safira dalam Kisah pasal 5. Ya, kita lihat ternyata akibatnya tragis, bukan? Jadi Tuhan tidak berkenan pada persembahan mereka, ya, karena mereka hanya ingin dipuji. Lalu akhirnya berbohong. Dan kata, kenapa kamu membohongi Roh Kudus? Terus katakan demikian, ya, kepada mereka. Akhirnya mereka tergeletak mati karena itu. Tuhan tidak berkenan. Dan sebagainya. Ya, kalau kita mau lihat dan kita pelajari, ya, maka kita bisa simpulkan bahwa persembahan yang berkenan pada Allah itu adalah suatu persembahan di mana Allah dipermuliakan. Bukan diri kita sendiri yang dipermuliakan. Ananias dan Safira ini ingin supaya dirinya dipermuliakan. Memberikan cuma sebagian, dia ngakunya semua dari harta tanah itu diberikan kepada Tuhan persembahan. Ya, dia ingin supaya orang-orang, wah hebat ini. Dia jual semua total diberikan pada Tuhan. Wah hebat. Dia inginkan begitu, padahal tidak begitu. Dia berikan persembahan hanya untuk supaya dirinya terkenal dan dipuji orang, dimuliakan, bukan Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah kalau persembahan itu adalah diberikan dan Allah dipermuliakan. Maka saudara sekalian, kita tidak bisa puas hanya dengan dengan kita bisa beribadah di gedung gereja dan lalu kita bisa memberikan persembahan dan pasti Tuhan akan senang, belum tentu. Ya, karena ada standar ibadah itu ada. Standar ibadah sejati itu ada. Yaitu apakah kita bisa memuliakan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini suatu pertanyaan yang tentunya perlu kita dipertanyakan pada kita semuanya. Maka sudah sekalian bahwa peribadahan kita orang Kristen dengan tidak Kristen itu tidak sama. Atau mungkin juga kita orang Kristen seringkali juga punya konsep-konsep yang keliru di dalam beribadah. Kita seringkali kan lihat dan dengar kecenderungan orang melakukan ibadah apa lalu dikatakan, wah aku melakukan ibadah ini ya supaya bisa dapat jodoh. Aku lakukan ini ya supaya bisa hidupnya lancar. Aku lakukan ibadah ya karena supaya aku ini dagangannya itu laris. Dan seterusnya. Padahal ibadah Kristen itu tidak begitu. Ibadah Kristen itu bukan untuk dirinya,
tapi adalah untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk hidup kita itu bisa terbentuk dengan lebih baik lagi, bahkan serupa dengan Yesus Kristus, bukan serupa dengan dunia seperti dalam ayat 2 itu. Itu ibadah yang sejati, yang benar. Ya, ini hal yang perlu kita perhatikan, peringatan-peringatan yang penting untuk kita perhatikan. Nah, kita lihat lagi satu pribadi, namanya Fanny Crosby. Nah ini, ya, Fanny Crosby ini cacat, ya, buta. Butanya ini bukan buta sejak lahir, ya, tapi dia lahir normal. Ya, lalu 6 minggu kemudian, ya, jadi baru umur 6 minggu ada sakit, ya, lalu dibawa ke dokter. Dan karena kecerobohan dokter, maka dia akhirnya buta. Jadi dia buta karena kecerobohan orang lain, ya, kecerobohan dokter. Sehingga dia terus bertumbuh, makin dewasa, dan akhirnya dia menjadi pengarang lagu-lagu him. Ya, banyak, ya, karangan lagu himnya ini. Ya, seperti mamanya ceritakanlah tentang Yesus. Ya, lebih dekat pada Tuhan. Puji-puji, Yesuslah juru selamatku. Terpujilah Allah. Bagus-bagus. Mungkin dia pengarang him yang terbesar karena dia mengarang him itu ratusan. Ya, luar biasa dalam keadaan buta, ya. Dia bisa mengarang him yang luar biasa sekali. Ya, seperti terpujilah Allah ini, ya, sangat indah sekali. Kata-katanya lihat, ya. Coba dipelajari, kata-katanya sangat bagus sekali. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Ya, perhatikan kata-katanya. Pujilah pada dia karena hikmat dari Tuhan. Nah, kalau dia akhirnya dalam usia 6 bulan diperiksakan dokter dan ternyata ada kesalahan. Nah, kalau Tuhan izinkan kesalahan itu, kan tidak berhikmat. Ada kata tidak ada kesalahan, kan dia tidak buta. Tapi sudah mengatakan Tuhan itu penuh hikmat. Luar biasa bukan? Dia bisa memuji Tuhan. Dalam situasi-situasi yang sebenarnya dia bisa komplain pada Tuhan. Tuhan, mengapa aku gini Tuhan? Mengapa aku tidak seperti orang lain? Mengapa kau izinkan? Di mana hikmatmu Tuhan? Mestinya begitu ya. Tapi dia tidak begitu. Dia tidak begitu. Dia memuji Tuhannya, sebab Tuhan itu penuh dengan hikmat. Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa sekali. Maka dia adalah orang yang luar biasa sekali. Sehingga pada saat ulang tahun yang ke-92, ya, dia umurnya panjang ya 92, di atas 90 ya.
dalam usia 92 dia katakan begini pada saat ulang tahun ya. Jika ada orang di dunia ini yang lebih berbahagia daripada saya, bawalah orang itu kemari supaya aku bisa menyalami dia, berikan selamat pada dia. Kalau ada orang lain yang bisa lebih berbahagia dari saya, wah luar biasa. Dia buta, tidak bisa lihat, tapi dia katakan bahwa dia itu sangat berbahagia, paling berbahagia. Kalau ada orang lain yang bisa lebih berbahagia daripada dia, datanglah ke sini, aku akan selamati kamu. Wah biasa bukan? Kita yang tidak cacat pun kita sering katakan, waduh aku celaka sekali, wah kok gini ya, kok gitu. Padahal kita sehat, kita normal, tapi banyak keluh kesahnya. Nah dia orang yang cacat, tapi dia bisa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Luar biasa sekali. Maka andai kata dia dalam hidup ini hanya menyesali keadaannya, mana ada karya-karya indahnya? Tidak ada. Andai kata dia hanya bersedih, meratapi akan kondisinya yang buta ini, mana bisa dia berkarya yang luar biasa? Mana bisa dia membuat himn seperti ini? Himn yang membawa berkat bagi banyak orang di dunia pada hari ini. Dan nanti juga, sebelumnya juga, hari ini dan seterusnya. Ada kata dia dalam hidupnya selalu marah-marah terus, menaruh dendam. Karena kesalahan orang lain lah, aku sekarang seperti ini. Tidak ada sesuatu yang dia lakukan yang indah. Justru yang akan dilakukan adalah keburukan-keburukan. Dari hari ke hari ngomel, marah-marah terus, merusak itu. Tidak ada karya yang indah di situ. Tapi karena dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan, karya indah yang muncul. Luar biasa. Hidupnya menjadi hidup yang indah, menjadi berkat. Dan kalian, inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Ini hal yang penting ya, untuk kita lakukan. Di mana Fanny Crosby tahu apa yang dia harus lakukan. Karena dia juga tahu apa yang telah Tuhan berikan pada dia. Memang dia cacat, tapi Tuhan telah memberikan karya begitu banyak pada dia. Termasuk kemampuan-kemampuan untuk bisa mengaransemen, untuk membuat lagu-lagu yang sekarang menjadi himnal. Dan dia lalu kembalikan apa yang Tuhan sudah berikan itu kepada Tuhannya. Dia berikan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hati Tuhan. Dan dia jadi berkat bagi banyak orang, juga bagi kita. Tapi yang perlu dipertanyakan, bagaimana dengan kita yang sehat ini? Anugerah Tuhan sudah diberikan, maka apa yang kita berikan pada dia? Apa yang kita persembahkan pada dia? Ya, satu pertanyaan besar yang kita perlu jawab dan kita perlu putuskan. Dan hanya kita sendiri bisa menjawab. Amin. Mari kita akhiri, kita akan berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur pada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, sehingga kami yang sebenarnya tidak layak ini Engkau telah kasih
Bahkan Kau beri kepada kami berbagai macam pemberian yang merupakan kemurahan Tuhan belaka, sehingga kami bisa menikmati dari hari ke hari, biarpun seringkali tanpa sadar, sehingga kami tidak bisa bersyukur pada Tuhan. Padahal kami sudah mendapat banyak dari Tuhan, bisa bernapas, bisa makan, bisa hidup, bisa berpakaian, bisa berbicara, dan seterusnya. Suatu anugerah Tuhan yang begitu besar. Tapi kami seringkali lupa dan tidak menyadari, sehingga kami seringkali hidup tidak memuliakan Tuhan. Tuhan, pada hari ini Kau telah mengingatkan kami, supaya kami bisa mempersembahkan tubuh kami menjadi tubuh yang hidup dan yang kudus. Maka Tuhan, bantu kami Tuhan yang belum kelamaan ini, untuk sungguh-sungguh bisa memberikan persembahan pada Tuhan. Persembahan yang seperti itu, yang seperti yang Tuhan kehendaki. Maka tolong kami Tuhan, karena kemampuan kami terbatas. Kami seringkali hanya ingat diri sendiri. Kami seringkali ikut Tuhan dengan perhitungan untung rugi. Dan yang rugi, tentunya suatu yang merugikan, itu kami serahkan Tuhan. Dan yang menguntungkan, kami serahkan pada diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami dan biarlah Engkau akan menolong kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bisa tahu bagaimana kami harus lakukan, sebagai orang yang banyak menerima karunia Tuhan, menerima anugerah Tuhan, menerima kemurahan-kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua Tuhan di tempat ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Iskandar. Firman-Nya sungguh menguatkan kita, memberkati kita. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Pada kesempatan hari ini saya juga mengucapkan selamat. Oleh karena ini adalah Hari Ibu Internasional. Selamat kepada para ibu, pada para wanita yang mendidik, merawat anak-anak. Tuhan melihat pengorbanan jasa daripada para ibu, dan biarlah mereka terus boleh berharap sepenuh kepada Tuhan. Pekerjaan mereka, perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia, tetapi akan membuahkan hasil. Seperti Hana di dalam Alkitab yang berkorban, berjuang untuk mempersembahkan anaknya Samuel bagi alat di tangan Tuhan. Tuhan memberkati para ibu-ibu. Pengumuman bagi minggu depan, ibadah seperti biasa di tempat ini jam 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Titus Parut. Dan pada hari Rabu pagi jam 6 ada doa pagi melalui Zoom. Bapak Ibu bisa melihat linknya di Warta Jemaat. Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya minta Ibu Shelly dan Ibu Ayin untuk melayani persembahan. Mari kita tundukkan kepala masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami terima, meteraikan firman-Mu di dalam
hati dan kehidupan kami. Hidup kami adalah milik Tuhan, dan kami mau mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Oleh karena kami sudah menerima segala kebaikan-Mu, segala berkat-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, persembahan kami yang juga berasal daripada Engkau tidaklah seberapa. Kiranya Tuhan memberkati, boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami dalam surga, kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, ibadah kami pada hari Minggu ini hanyalah sebagian kecil daripada ibadah di dalam hidup kami. Tuhan memberkati keseharian hidup kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai suami, sebagai pengusaha. Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Kami boleh mengingat bahwa kami adalah bukan milik kami. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini membuat kami tidak menuntut terlalu banyak, tetapi kami merasa puas, kami merasa bersyukur oleh karena segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati persembahan yang kami bawa kepadamu. Berkati boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga para ibu-ibu yang diperingati hari ini sebagai Hari Ibu Internasional. Tuhan tahu pengorbanan mereka. Tuhan tahu segala jerih lelah mereka. Tuhan kiranya senantiasa memberikan penyertaan, kekuatan untuk mereka boleh terus berjuang
untuk mendidik anak-anak bagi mempersiapkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati di dalam minggu mendatang, di dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan juga memberikan kesehatan kepada setiap kami, baik secara jasmani dan rohani, supaya hidup kami yang masih ada di dalam dunia ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.